Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Bu Dede. Oh, Ibu Dede yang datang kemarin ya? Iya. Ya, oke Ibu. Jadi, ya Ibu, kemarin kan kita udah melakukan anamnesis ya atau nanya-nanyanya nih untuk riwayat dan segala macamnya ke anak Ibu yang sedang sakit itu. Nah, jadi Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Karena kan kemarin untuk diagnosis awalnya itu rinitis ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kita mau pemeriksaan fisiknya agar kita lebih lihat lagi supaya kita lebih bisa menegakkan diagnosisnya seperti itu. Apakah Ibu setuju? Setuju dong. Oke, jadi nanti akan kita periksa anaknya Bu ya. Oke, ada sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Ya, anaknya kesakitan nggak? Sebetulnya kalau kita lihat dari pemeriksaannya sih enggak ya Bu ya, karena tidak ada hal yang harusnya sih tidak ada hal yang menyakitkan. Tapi akan kita lakukan sebaik mungkin. Baik. Oke Bu, sebelum saya ke pemeriksaannya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Dan akan buka handscope. Oke baik, di sini kita akan memulai pemeriksaan fisiknya. Pertama-tama kita perhatikan dulu keadaan umum dari pasien atau general appearance dari pasiennya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini dari pakaiannya pasien terlihat rapi ya, kemudian datang bersama ibunya tadi. Dan juga untuk intonasinya, Ade halo, ini dengan Ade siapa? Oh, siapa? Dava, oh ada Dava. Dava sekarang usianya berapa? 8 ya, oke, berarti masih SD ya dia. Oke. Nah, oke, dari intonasi bicaranya suaranya agak tersendat ya. Terus kemudian untuk interaktifnya normal, dan kemudian untuk kenyamanannya pasien terlihat nyaman, dan juga untuk kontak mata ke lawan bicaranya pasien agak tidak kontak mata dengan pemeriksa seperti itu. Dan juga kemudian kalau dilihat dari matanya ini pasien seperti menangis atau matanya seperti berkaca-kaca seperti itu. Nah, kemudian untuk pola pernapasannya sendiri di sini terdapat tidak terdapat restraksi. Kemudian untuk sirkulasinya sendiri dari pasien ini itu kalau kita lihat dari kulitnya sendiri ini ada beberapa kulit yang warnanya berbeda ya, atau kemerahan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk penentuan derajat penyakitnya di sini kita bisa tanyakan ke ibu pasien. Nah, Ibu, ini untuk adanya. Nah, Ibu, ini untuk anaknya sendiri, untuk gatalnya ini cukup mengganggu aktivitas ya, Bu ya? Cukup. Untuk sekolahnya masih aktif atau? Udah 2 hari nggak sekolah ya, berarti udah karena sakitnya juga ya. Oke, Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini cukup mengganggu aktivitasnya, dan juga kalau kita lihat keadaannya pasien di sini, pasien itu terlihat seperti sakit sedang, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama-tama kita harus memeriksa tekanan darahnya terlebih dahulu. Maaf ya Ade, izin diangkat ya. Darah.
pemeriksaan tekanan darahnya di sini tekanan darah pasien ditemukan 120 kali 120 per 80 ya. Dimana untuk 120 per 80 itu hasilnya normal. Dan selanjutnya kita akan memeriksa suhu pada pasien. Sekaligus kita akan memeriksa respiratory rate-nya atau laju napasnya. Apa deh? Kalau di ini ya. Oke, setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Di sini hasilnya 36,8 derajat, di mana itu hasilnya normal. Dan juga untuk respiratory rate-nya sendiri tadi sudah kita lihat yaitu berada di angka 30, yang mana di situ merupakan tachypnea ya. Dan juga di sini kita akan menuliskan denyut nadinya. Oke, untuk pemeriksaan denyut nadinya sendiri di sini kita dapat temukan 120 kali per menit ya, yang dimana itu merupakan takikardi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memeriksa kulit pada pasien, apakah terdapat ruam atau tidak. Kalau kita lihat kulit dari pasien di sini ada beberapa lokasi yang terlihat ruam ya, atau tender. Kemudian di sini juga pas kita tekan tidak terlihat pitting atau non pitting. Nah, kemudian kalau dilihat dari kepalanya sendiri, apakah rambutnya rontok atau tidak bisa kita raba. Pastikan kita sudah memakai handscoon atau sarung tangan. Kan ya dek. Oke, kalau dilihat dari kepalanya sendiri di sini tidak terlihat tanda-tanda squama bersisik atau rambut rontok pada kulit kepala. Nah, kemudian kalau kita lihat dari wajah pada pasien ini, itu wajahnya tidak ada tanda-tanda Denny Morgan atau lipatan infraorbital ya, lipatan infraorbital Denny Morgan. Dan juga di sini terdapat allergic sinner, dan juga di sini tidak ditemukan ditemukan mulutnya itu terdapat open mouth face gitu. Nah, kemudian untuk matanya sendiri di sini tidak terdapat tanda-tanda sekret atau seperti sorus, mukoid atau non purulen. Dan juga di sini kalau kita lihat dari palpebra matanya ini terlihat sedikit edema seperti itu. Nah, kemudian untuk konjungtiva bulbinya di sini terlihat seperti berair ya, dan juga untuk konjungtiva tarsalnya atau terlihat sedikit edema. Mohon maaf Ade, izin dilihat ya matanya. Mbak atas Ade. Oke, tuh. Ade. Oke. Nah, pada pasien ini terdapat Candlestone ya. Kemudian di sini selanjutnya kita lihat dari hidung pada pasien ini. Apakah ada tanda-tanda sekret seperti serous atau mucoid atau jernih? Kalau pada pasien ini dilihat seperti ada serous seperti itu. Dan juga pada pasien ini tuh tidak ditemukan sniffing dan juga nasal crash. Dan juga terlihat pernapasan di cupping hidungnya seperti itu. Nah, untuk mulutnya sendiri di sini itu terlihat edema, warnanya itu kemerahan, sedikit kemerahan, dan juga tidak ada platum yang meninggi seperti itu. Boleh Adek boleh dilihat lidahnya. Oke, kalau kita lihat lidahnya itu terlihat tidak ada kelainan pada lidahnya atau tidak ada geographic tones yang khas pada riwayat atopi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat pada lehernya, boleh Ade mendongak dan boleh bernafas Ade. Oke, nah kalau kita lihat pada lehernya itu tidak terdapat retraksi suprasternal dan juga tidak terdapat retraksi supraclavikular seperti itu. Nah, kemudian untuk inspeksi toraksnya kita bisa lakukan untuk kita lihat untuk pergerakan napasnya di sini tidak ada pergerakan yang asimetrik, pergerakannya simetrik, dan juga tidak temukan barrel chest, dan juga tidak ada retraksi interkostal atau subkostal. Untuk bagian lungnya di sini kita auskultasi, kita dengarkan suara napas pada pasien. Ada yang punten ya, Dek? Oke,
untuk suaranya sendiri di sini terdengar suara abnormal lung sound atau terlihat seperti wheezing ya, seperti itu. Nah kemudian untuk jantungnya, kemudian kita pakai stetoskop lagi dan kita periksa jantungnya. Oke, untuk suara jantungnya sendiri di sini irregular ya, dan juga kemudian kita cek bagian abdomennya. Oke, di sini pada abdomennya itu tidak terlihat bowel sound atau tidak terdengar bising usus. Nah, kemudian di sini kita akan memeriksa anogenital pada pasien. Tapi sudah diperiksa dan anogenital pada pasien itu terlihat normal, tidak ada tanda-tanda edema, tidak ada tanda-tanda hiperemis, erosion dan juga ekskoriasi. Dan juga di sini selanjutnya kita akan memeriksa capillary refill time dan juga ekstremitas pada pasien, seperti itu. Untuk capillary refill ekstremitas atasnya kita periksa dulu. Ini bagian apakah terasa dingin atau tidak. Pada pasien ini terasa dingin, dan juga untuk palmarnya di sini terlihat sedikit pucat. Itu, dan juga kita cek capillary refill time-nya. Oke, di sini kurang dari 2 detik yang artinya normal. Kemudian kita cek plantar pada pasien. Di sini plantarnya tampak sedikit pucat ya, dan juga kemudian di sini capillary refill time-nya itu kurang dari 2 detik yang artinya normal, seperti itu. Oke, sekian untuk pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya kita lanjut ke interpretasi kepada pasien. 3. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya alhamdulillah sudah kita lakukan ya. Dan untuk diagnosis untuk saat ini mungkin memang masih kita tetapkan, yaitu rinitis alergi. Karena mungkin Ibu sebelumnya sering beres-beres rumah ya, Bu ya? Mungkin anaknya ikut ya waktu itu ya, terkena debu gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, mungkin di sini kita bisa tetapkan untuk diagnosis sementaranya itu adalah rinitis alergi karena debu, Ibu. Mungkin Ibu anaknya itu alergi terhadap debu, jadi coba nanti dijauhkan aja dari hal-hal yang kotor atau banyak debu gitu ya, Bu ya. Nah Ibu, kemudian di sini untuk pemeriksaan sudah selesai, kita akan lanjut ke pemeriksaan laboratorium ya, Bu ya. Baik. Oke, alhamdulillah Bu. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. dok.